Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan usaha menggagalkan pengajian salafi lagi oleh NO di sebuah daerah, ya, yaitu Cakakan, Genteng, daerah Banyuwangi kalau tidak salah, ya. Jadi ada usaha secara struktural bagaimana menolak pengajian salafi ini, sebagaimana yang tertulis di dalam spanduk dan surat resmi dari anak-anak NO, ya. Ini adalah sebuah peristiwa sebenarnya di negara yang Pancasilais, negara yang demokrasi, dari mereka yang konon ahli mereka adalah orang-orang berdarah merah Indonesia, kemudian memusuhi bangsanya sendiri karena beda pendapat, seolah-olah Wahabi itu bukan agama Islam, lebih dari sekedar bukan agama Islam jika kita perhatikan. Yang kedua, ada juga memang usaha yang turut memanas-manasi suasana, ya. Misalnya seperti petuah kiai, itu nyata sekali bagaimana petuah kiai itu mengobarkan semangat anti Wahabi. Jika saya memperhatikan dari awal sampai akhir, video-videonya itu semua tertuju kepada Wahabi. Ini nyata sekali kalau dia adalah seorang Syiah, ya. Kemudian ada lagi YouTubuna itu. Ngeri kalau kita mengikuti YouTubuna, ini paling benci terhadap Wahabi ini. Dan jika diperhatikan, cara-cara berpikirnya, kemudian pengulasannya, memang juga mengesankan Syiah. Kebenciannya itu mengesankan Syiah, yang mengeluarkan umpatan-umpatan di samping dalam bentuk tulisan yang tidak diharapkan tentunya bagi kita, ya. Nah, tentunya hal yang seperti ini tidak perlu terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam. Namun yang tidak diduga-duga, peristiwa yaitu pembubaran pengajian di daerah-daerah itu semakin marak, yang dilakukan secara sistematis, bahkan melibatkan penguasa-penguasa setempat, ya, melibatkan camat, melibatkan bupati, melibatkan wali kota dan sebagainya. Yang tentu saja itu di daerah basis paham yang digelutinya oleh mereka, dan kemudian itu daerah mayoritas dengan kehadiran paham lain merasa terancam lalu melakukan menampakkan sikap-sikap yang tidak toleran terhadap paham-paham tersebut, gitu, ya. Seperti yang ditunjukkan oleh NO Canggaan, ya, Canggaan. Ini jelas menamakan NU sudah. Berani, artinya dia sudah mulai berani, ini NU sudah pakai nama NU. Kalau kemarin masih Ansor, Banser, sekarang NU. Lebih berani lagi, ya. Padahal mereka ini kalau berbicara, wah, Pancasila nomor 1 itu. Di mana letak Pancasilanya itu? Mereka kalau berbicara NKRI, wah, berbicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, itu. Keadilan sosial, sampai akhir itu. Saya hafal itu. Nah, tetapi kalau menghayati, menyimak tindakan-tindakan mereka ini tidak mencerminkan Pancasilais.
Ya, bisa dikatakan dia pembohong-pembohong yang berkedok Pancasila. Kemudian berusaha menyatakan bahwasanya yang beda aliran dengan mereka itu sesat gitu. Ini takfiri luar biasa sebenarnya. Mereka itu jemaah takfiri yang sesungguhnya. Karena apa? Sudah tidak menganggap kelompok Wahabi Islam, bahkan mungkin lebih rendah lagi dari agama-agama lain. Coba kalau agama lain bisa bebas hidup di sekitar mereka, tapi mereka yang dikatakan berpaham Wahabi tidak boleh hidup di wilayah mereka. Ini kan sangat luar biasa ya, kebencian yang luar biasa. Kita mendengar yang dahulu kala itu, mendengar peristiwa dahulu kala seperti peristiwa di mana itu tidak berhasil, karena tidak berhasil di Jogja ya, di Jogja itu Gunung Bantul, kemudian Kidul ya. Kemudian kita juga di Lubuk Linggau. Kebetulan Lubuk Linggau ini adalah wilayah saya juga, wilayah dakwah saya juga Lubuk Linggau ini. Melalui melalui online ya. Itu Muhammadiyah Lubuk Linggau. Nah, tapi gagal mereka. Nah, sekarang mereka mencoba juga menggagalkan pengajian di Canggahan itu, Canggahan Genteng ya, Canggahan Genteng Banyuwangi mungkin ya. Wilayah Banyuwangi kalau tidak salah itu. Saya tahu kalau di daerah sana itu ada orang yang vokal gitu. Orang vokal. Ini makin menunjukkan sikap orang-orang yang teriak-teriak NKRI ternyata itu cuma ilusi saja gitu. Karena apa? Karena dengan sengaja menutup akses Wahabi. Dan mereka rela menjadi pelindung agama lain. Tapi mereka itu tidak rela kalau ada Wahabi di daerah itu. Jadi ini sangat bahaya sebenarnya. Apa ya? Bisa dikata ini boleh jadi dikatakan ya model-model komunis dulu ya. Model-model komunis dulu juga ini menghentikan pengajian dan sebagainya itu. Arahnya ke sana. Cukup menakutkan, menegangkan ya kalau keadaan bangsa serumit ini, bangsa itu dibuat serumit-rumitnya. Bangsa itu dibuat sekacau-kacaunya gitu. Kemudian ada yang membakar di belakang tadi itu, Syiah. Biasanya yang sering mengangkat berita-berita bohong itu yaitu YouTubuna ini bohong. Misalnya peristiwa di Mekah, penahanan Syekh di Mekah itu. Lalu yang digembur-gemburkan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Cara-cara berpikir jongkok YouTubuna ini didukung oleh pendukung-pendukungnya. Mungkin mereka tidak tahu kalau itu adalah ciri-ciri Rafidhah itu. Lihat saja cara berpikirnya dari awal sampai akhir tuh, ikuti YouTube-nya itu. Nampak sekali kalau dia adalah Rafidhah di Indonesia gitu. Karena memang dia itu menjadi seolah-olah bagian dari Aswaja gitu. Padahal bukan. Dia meniupkan permusuhan saja supaya bisa terjadi chaos lah di Indonesia. Nanti yang mengambil keuntungan itu adalah Rafidhah. Jadi itu ya yang kita pikirkan sampai di sana. Sangat menakutkan, saudara. Nah, apa yang perlu kita pahami? Di dalam Al-Quran dikatakan itu walladzina amanu wa amilus sholihat. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah sebagai wahyu dari Allah. Jadi ada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa aminu bima nuzila ala Muhammadin. Dan kemudian beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu artinya Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Termasuk sunnah-sunnahnya ya.
Itu dikatakan wa huwal haq mir rabbihim, bahwa itulah yang disebut hak dari Tuhannya, bukan yang lain. Kan ini penegasan dari Allah. Jadi dikatakan wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin. Apa? Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq mir rabbihim. Nyata sekali itu bahwa yang dimaksud kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Al-Quran itu memang yaitu kebenaran yang datang dari Allah. Jadi selain Al-Quran bukan kebenaran. Ini artinya bisa diakui kebenaran itu kalau nilai-nilainya itu sama dengan Quran. Artinya ada kecocokan dengan Quran. Jika tidak kecocokan, fa'ariduhu ala kitabillah. Cek dulu dengan kitab Allah itu. Cek dengan kitab Allah. Setiap yang datang melintas di depan kita. Nah, kemudian dikatakan kaffara anhum sayyiatihim, ya, wa aslaha balahum, akan diampuni segala kesalahannya, akan dihapus segala kesalahannya, dan akan lebih baik, yaitu keberadaannya gitu. Ini kalau berpegang teguh kepada Al-Quran. Tetapi sekarang ada, kita tahu di Syiah ini paling anti bicara Al-Quran. Kalau kita lihat ya, dalam segala acara Syiah di Iran kita itu, yang biasanya diteriak-teriakan tuh Husain, 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 Husain. Dan biasanya menggagas berbagai macam cara. Sekarang kalau Indonesia bisa dibikin konflik oleh Rafidhah ini, maka mereka akan melakukan apa saja untuk kepentingan mereka gitu. Sekalipun harus ya berdusta atas nama kelompok lain, karena memang taqiyah menjadi agama bagi mereka itu untuk menggembar-gemborkan berita-berita dusta di internet ini gitu. Jadi itu cukup berbahaya, yang juga perlu mendapat perhatian ya. Siapa YouTube ini siapa YouTube ini gitu. Diteliti, harus peka kita, tidak hanya sekedar kemudian yaitu terpengaruh oleh berita yang dibuatnya sedemikian merdunya didengar oleh pendengarnya gitu. Seolah-olah menghibur mereka dengan berita seperti itu. Karena banyak sekali yang dianggap menghibur mereka sehingga patut diacungi jempol. Padahal mereka tidak tahu kalau yang disampaikan itu adalah banyak kedustaan. Jadi itu ya. Jadi seperti Canggaan ini, peristiwa di Canggaan ini, dusun Canggaan apa kurang tahu ya. Ada NU seperti itu, sungguh juga diprihatinkan kalau misalnya NU harus terlibat itu. Artinya ya tadi itu kualitas nilai Pancasila ini pasti ada yang ada yang meniup-niupkan gitu, ada yang meniup-niupkan untuk membakar mereka, membakar semangat mereka, menghentikan pengajian salafi di daerah-daerah. Artinya zaman yang sekarang ini di mana mereka hidup, memang banyak sekali di antaranya ustadz yang mungkin masuk dalam kategori ruwaibidah sehingga menjadi ustadz pengadu domba ya. Lalu dipegang bukan ahlinya untuk menjerumuskan orang lain. Ini barangkali ya, jadi berita yang dari Canggaan Genting ini, Banyuwangi, semoga tidak benar ya. Kalau ya itu benar, sangat memalukan ya. Memalukan di negeri yang orangnya itu mengaku Pancasila tapi tidak punya nilai. Pertama itu adalah tidak punya nilai ketuhanan. Kita pastikan tidak punya nilai ketuhanan. Kenapa?
kita katakan, kalau dia punya nilai ketuhanan, tentunya akan menjadi seorang yang cerdas di dalam memahami problem yang terjadi di daerahnya. Yang kedua, tidak punya kemanusiaan. Artinya ditanamkan rasa tega, jadi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu tidak ada nilai persatuan. Tidak ada nilai persatuan. Yang keempat, tidak punya nilai permusyawaratan. Yang kelima, tidak punya keadilan. Lalu mau dikatakan Pancasila seperti apa? Dari sisi ketuhanan dia tidak menjalankan amanat Tuhan, menjaga persatuan. Kemudian dari sisi kemanusiaan itu sudah jelas-jelas tidak manusiawi ketika membubarkan pengajian orang lain. Dari sisi persatuan, mereka lah yang justru menjadi pemecah belah, bukan salafi gitu. Karena mereka mengusik pengajian-pengajian yang biasanya kalau pengajian salafi ini tenang. Yang rusuh itu mereka gitu. Karena kalau diperhatikan di mana-mana, salafi itu tenang pengajiannya. Duduk kelompok, tidak teriak-teriak, tidak main konser di sana dan sebagainya. Benar-benar ngaji kitab, benar-benar ngaji akhlak. Lalu apanya yang salah? Ya, silakan. Kemudian yaitu tidak punya nilai surah, musyawarah. Tidak punya nilai musyawarah. Kemudian beranggapan bahwa paham ini tidak boleh hidup di daerah itu. Yang boleh hidup hanya paham mereka gitu. Ini sudah melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang kelima itu, yaitu tidak punya sikap keadilan. Lalu bagaimana bisa berbicara NKRI orang seperti itu? Di mana NKRI-nya? Kalau hidupnya di Iran, mungkin itu benar. Tapi ini hidupnya di Indonesia yang selalu teriak-teriak kebangsaan. Bangsa seperti apa yang dianut oleh kita? Kalau kita itu menyelesaikan masalah dengan cara-cara keji dan mungkar. Apalagi kemudian ada pihak penguasa yang terlibat misalnya. Itu lebih salah lagi. Barangkali ini dari saya, ya, penguasa-penguasa daerah ya. Itu lebih salah lagi. Ya, mungkin ini saja dari saya. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang pahit seperti ini tidak menimpa umat Islam. Jadi istilah kal jasad apa namanya? Dikatakan itu bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh, kal jasad. Yaitu ketika tertimpa penyakit salah satu anggota badannya merasa sakit seluruhnya. Tidak. Tapi Islam terpolarisasi oleh kelompok-kelompok yang ada. Islam itu menjadi kemudian agama itu mengerucut hanya menjadi satu kelompok gitu. Agama kemudian bisa dikatakan agama itu selain mengerucut juga pada akhirnya agama ini memarginalkan kelompok lain yang tak sesuai. Karena mereka beranggapan merekalah pemegang kunci surga. Kalau sudah merasa pemegang kunci surga, sulit untuk dikembalikan kepada asalnya. Ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.